Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam PHP Pemberi Harapan Pasti bersama saya Pastor Jumadi Stumeang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat percaya bahwa kita pasti pernah mengalami kebaikan-kebaikan yang daripada Tuhan, atau kita pasti mengalami dalam kehidupan kita, atau kita pernah mengalami pertolongan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Baik mungkin menurut manusia itu pertolongan yang kecil ataupun suatu hal yang luar biasa. Nah, seringkali waktu kita merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita, seringkali kita sukacita dengan luar biasa, bahkan kita berapi-api. Nah, pada waktu seketika kita mengalami masalah demi masalah lagi, kita sering lupa bahwa kita juga pernah ditolong oleh Tuhan. Nah, satu kali Yosua, di dalam Yosua 24 ayat 15 dan ayat 17, Alkitab berkata begini: "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Ayat 16-nya, lalu bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kondisi yang dialami oleh Joshua pada waktu mereka sudah sampai ke tempat yang baru, yaitu di daerah orang Amori. Nah, terjadi di sana suatu hal yang tidak diduga, di mana bangsa Israel juga ikut menyembah Allah orang Amori. Makanya tiba-tiba Joshua berdiri dan berkata dengan tegas, "Pilihlah engkau mau menyembah Allah nenek moyangmu atau Allah orang Amori." Dan Joshua dengan tegas berkata bahwa aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, pada waktu bangsa Israel mendengarkan apa yang dikatakan Joshua, mereka serentak berkata bahwa jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Ini suatu hal yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kadangkala dalam kehidupan kita sehari-hari, keadaan lingkungan membuat kita jadi tidak bisa beribadah kepada Tuhan, atau kita lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau zaman dulu, kalau di zaman Joshua, mungkin ada bangsa-bangsa yang mereka harus perangi, sehingga mereka melakukan peperangan-peperangan untuk merebut satu daerah ke daerah lain. Tapi di zaman sekarang, seringkali kita itu tidak beribadah kepada Tuhan dengan benar karena situasi dan kondisi. Contoh, mungkin kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, sehingga untuk beribadah saja kita lupakan. Kita menganggap tidak terlalu penting lagi beribadah kepada Tuhan karena pekerjaan kita yang sangat menumpuk, karena situasi dalam kantor atau usaha kita sedang banyak orderan, sehingga kita menganggap bahwa tidak terlalu penting lagi beribadah. Karena apa? Kita sibuk untuk bisnis kita. Nah, ini harus kita perhatikan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada waktu Tuhan sudah menolong kita, kita harus ingat, kita harus beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai kita melupakan setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada waktu kita butuh pertolongan kepada Tuhan, kita rajin beribadah. Tapi pada waktu Tuhan sudah menolong, memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita, untuk beribadah pun kita sudah lupa. Nah, mari kita sama-sama introspeksi diri kita hari ini. Saya sangat percaya orang yang takut akan Tuhan adalah orang juga yang tidak akan pernah meninggalkan ibadahnya kepada Tuhan. Orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan adalah orang juga yang tidak pernah meninggalkan ibadahnya kepada Tuhan. Ibadah kita kepada Tuhan itu harus kita utamakan daripada yang lain. Pada waktu kita mendahulukan untuk beribadah kepada Tuhan, saya sangat percaya bahwa pertolongan Tuhan itu akan nyata datang dalam kehidupan kita. Tapi pada waktu kita sudah mulai melupakan untuk kita beribadah kepada Tuhan, kita sibuk mengurusi hal-hal duniawi ini, kita sibuk mengurusi hal-hal yang lain, dan tidak mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita, maka disitulah kita akan mundur dari iman kita. Jadi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, tetaplah
memandang kepada Tuhan. Taruh harapanmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Mari kita tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat atas kehidupan saudara dan saya. Cuman ingat satu, yaitu kita harus tetap beribadah walau apapun, walau sesibuk apapun, walau kita sedang mengalami keadaan apapun, tetap kita harus beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.